Tata kan ini. Dulu Ti. Dulu lah. Ayolah dulu Ti. Itu. Ya, 2, 2, 3. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai lintas jurusan. Nah, biasanya lintas jurusan ini memang kebanyakan dari anak IPA yang pindah ke jalur IPS. Tapi sebenarnya juga bisa loh untuk sobat AK yang dari jalur IPS untuk pindah ke IPA, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dari prodi yang teman-teman akan pilih. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai lintas jurusan. Kembali kita akan virtual meeting bersama murid saya, yang satu dari Unair dan yang satu dari Unpad. Siapakah mereka? Telah hadir bersama kita di sini Cika Berlianti dari Manajemen Unair Angkatan 2020 dan Averina Dita dari Sastra Inggris Universitas Pajajaran. Halo Titi, Dita. Senang nih ya, terima kasih banyak telah nyempatin waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama gue di sini ya. Hari ini kita bakal bahas tentang lintas jurusan. Oke, gue mulai dari Titi dulu deh. Kenalin diri dulu dong, Ti. Nama, asal SMA, terus ini jalur masuknya sama pilihan keberapa. Yuk, Titi dulu. Halo guys, nama gue Titi. Sekarang gue kuliah di Universitas Airlangga, jurusan manajemen. Itu masuknya jalur SBMPTN dan di pilihan keduanya. Jadi pilihan pertama gue UI, pilihan keduanya baru Unair. Gitu. Oke, thank you, Titi. Ya, silakan, Dita. Sekarang gantian. Halo guys, nama gue Averina Dita. Sekarang kuliah di Universitas Pajajaran, jurusan Sastra Inggris. Masuknya lewat jalur mandiri, SMUP. Oh, itu bilangnya SMUP ya, kalau di Unpad ya. Nah, jadi kalian berdua ini kan memang asalnya itu dari prodinya IPA lah ya, kalau dibilang. Nah, kalau dari kalian sendiri, dulu pas lagi SMA itu anak yang seperti apa sih kegiatan-kegiatannya? Kalau dari Titi dulu deh. Nggak ada kegiatan sih gue. Ya udah sekolah, pulang, main. Ya udah gitu aja. Oke, kalau Dita gimana, Dit? Sama kayak Titi, persis. Sama. Oh, persis. Kalian berdua ini satu SMP ya, benar nggak sih? Iya, Iya. dari SD Gue Kak. SMA juga main, biasanya pulang bareng Dita mainnya. Oh, gitu. Oke, kalian kan kalau Titi kan satu, kalau Dita dua ya, dua Tangerang, benar ya? Iya, Oke deh. Nah, kalau setelah kalian itu, bisa nggak sih dulu daftar undangan? Dita dulu deh, Dit. enggak. Oh, kalau Dita nggak bisa. Kalau Titi Enggak. bisa nggak, Dit? Nggak, gue nggak masuk kota. Oh iya, oke. Nah, kalau karena lu nggak masuk kuota, berarti lo langsung persiapan SBMPTN kan pastinya. Nah, kalau dari Titi, mulainya dari kapan, Ti? Sebenarnya gue mulai cicil IPS tuh dari ini sih, dari kelas 3 awal. Tapi yang benar-benar belajar buat UTBK-nya dari semester 2. Oh ya. Soalnya kan kalau Titi waktu semester 1 masih di kelas G kan, Ti ya? Waktu di kelas gue kan. Nah, itu lo baru mantep ke IPS-nya pas lagi kapan tuh? Pokoknya dari kelas 3 tuh gue udah emang mantep pengen IPS, tapi gue belum tahu mau jurusan apa. Nah, baru pas semester 2, ya udah akhirnya gue BTA pindah ke IPS gitu. Oke, kalau dari Dita gimana, Dit? Mulainya sejak kapan? Dari kelas 3 semester 2 sih, mulai ngerangkum gitu-gitu. Oke, tapi kalau pas dari semester satunya, Dit, lu masih kepikiran untuk di IPA, stay di IPA, atau udah kepikiran juga kayak Titi? Masih bingung IPA atau IPS karena ayah aku maunya IPA. Oh gitu, ayah. Oke ya. Oke, nah kalau kayak gitu, selanjutnya, kenapa lu berdua milih untuk pindah jalur? Kenapa? Kan udah, pasti kan anak SMA tuh mikirnya, oh masuk IPA tuh lebih susah kan daripada masuk yang IPS. Nah kalau dari Tadu deh, kenapa Dit kepikiran untuk pindahnya? Karena ngerasa nggak cocok aja sama IPA. Oke, yang paling lu nggak bisa berarti di IPA waktu itu apa, Dit? Semuanya sih. Semuanya ya. Semuanya. Kalau dari Titi, kenapa Ti alasannya, Ti? Sama sih nggak cocok. Terus juga, tadinya kan gue mau arsi juga kan sama kayak Tata. Tapi kata papa gue jangan. Terus kayak ya udah gue juga nggak terlalu minat IPA juga kan. Jadi ya udah gue injur deh.
Oke, jadi karena emang berdua tuh sama persis kayaknya ya. Oke, nah kalian kan sebelum masa pandemi ini rumahnya kan di Tangerang lah ya tadi ya. Bolak-balik dari Tangerang ke BTA. Nah, kalau dari Titi sendiri tuh perjalanannya itu berapa lama sih, Ti? Gue Pulang berangkat pergi. selalu bareng Dita sih. Oh iya, selalu ya, oke. Kadang gue yang bawa mobil, kadang Dita yang bawa mobil, kadang nebeng temen gue. Berapa lama sih, Dit? Kayak Sejam ya? 45 menit ya? Sejam sih. Wah, iya sejam. Oke, itu kalau berangkatnya gimana? Lebih enakan berangkatnya atau pulangnya waktu itu macetnya? Pulang ya? Pulang nggak sih, Dit? Lebih enak pulang. Oh ya, soalnya waktu kan lu pernah kan ketemu gue pas lagi pulang ya berpapasan kok tiba-tiba dipanggil gue. Ya, terus dicetan amatannya pas itu. Iya. Tiba-tiba wah, woi Kak Davi dipanggil. Gue kira siapa nih kan, pengen dibegal kali gue. Oke, jadi pulang pergi kan lumayan jauh ya sebenarnya dari Tangerang ke Tebet. Nah, kalian kenapa sih bisa sampai seniat itu untuk les jauh-jauh? Emang yang deket-deket waktu itu nggak ada? Dari Titi dulu coba. Ada Inten GO mah ada di dekat sekolah gue, tapi kayak saudara gue tuh banyak yang di BTA gitu loh, terus keterimanya kayak UI, ITB, jadi mama gue nyuruhnya ya udah BTA aja gitu. Terus kayak enak juga kayaknya les cuma hari Minggu doang kan. Kalau misalnya gue les di Inten GO gitu kan, gue lesnya bisa kayak setiap hari Senin sampai Jumat kan, jadi kayak ya udahlah BTA aja. Oke. Kalau dari Dita, apa karena ikut Titi nih? Mirip-mirip sih, karena saudara gue ada yang di BTA, terus keterima di UI. Terus ya mak gue ngikutin gitulah. Oke, dan kalian emang dipertemukan nih ya ceritanya ya. Oke, nah kalau dari Dita, materi IPS kan lu pindah nih ceritanya ya. Materi IPS apa sih yang menurut lu pas pertama kali dipelajari? Kan tadi lu bilang rangkum-rangkum. Yang paling susah itu apa, Dit, buat lu? Ekonomi. Ekonomi. Yang paling gampang apa? Sejarah. Oke, itu ya. Kalau dari Titi? Paling susah menurut gue geografi sih. Kalau yang Kalau gampangnya paling berarti? gampang sama sosio juga lumayan. Oke. Ya. Ekonomi kalau nggak sosio. Ekonomi sosio. Karena kan lu pengennya ke pilihannya itu ya. Nah, sekarang kita ke pilihannya sendiri deh. Nah, kalau Titi, alasannya kenapa jadinya pilihnya manajemen? Karena nggak tahu ya, gue tuh nggak suka hitung-hitungan kan sebenarnya. Tapi emang salah juga. Hotel kayak anjir lu nggak suka hitung-hitungan tapi lu masuk manajemen, kayak pasti ketemu hitung-hitungan lagi kan. Tapi kayak hitung-hitungannya nggak yang sesusah itu sih. Jadi kayak cocok-cocok aja. Terus kayak gue suka ekonomi juga. Jadi kayak ya udah manajemen aja deh. Atau dulu pas lagi di sekolahnya dapat peminatan ekonomi nggak, Ti? Enggak, gue nggak ada kan, gue IPA. Oke, soalnya gue kan dapetnya sosio. Oh, dapetnya sosio justru. Oke. Kalau Dita, kenapa dipilihnya sastra Inggris ya kan? Bener ya? Karena pengen jadi diplomat. Oh, diplomat. Kenapa nggak HI sekalian tuh yang lebih tinggi? Susah. Oh, karena susah. Oke. Ya udah. Nah, itu jadi sekilas tentang mereka nih Sobat Kakak di rumah ya. Jadi alasannya kenapa mereka sampai pindah jurusan. Nah, seperti kita tahu, kira-kira tahun lalu bulan Maret kan pandemi ini ya merebak di mana-mana. Nah, yang kalian rasain pertama ketika harus belajar dari rumah, entah dari sekolah ataupun les, itu seperti apa sih? Dan tantangannya apa belajar di rumah? Mungkin dari Dita dulu. Kurang masuk sih materinya. Kadang-kadang juga males kan, karena nggak harus ke sana. Terus Zoom juga bisa tidur. Gitu. Ada banyak godaan. Oke. Kalau Dita sebelum pandemi itu emang biasa belajar lebih banyak di rumah atau pas lagi di sekolah dan tempat les? Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Kalau dari Titi gimana, Ti? Tantangannya dulu nih. Iya. Tantangannya ini sih gampang ke distract kalau misalnya di rumah. Kayak suka terus? males kan kalau misalnya di rumah. Kalau misalnya offline sih, gue biasanya belajar lebih suka di sekolah kalau nggak di les sih. Oke. Tapi kalau lu kan sebenarnya punya saudara tuh ya, sama apa sering belajar bareng nggak sih di rumah kalian berdua tuh? Enggak dong, kan gue soshum, dia saintek, gimana belajarnya susah. Oke deh, ya. Nah,
seperti kita tahu karena adanya pandemi, beberapa kali LTMPT melakukan penyesuaian. Salah satunya yang ternyata nggak tahu nih buat kalian merugikan atau enggak, ditiadakannya TKA ya, baik Saintek maupun Sosum. Nah, kalau dari Titi sendiri yang pertama, kan sudah nyicil pastikan untuk materi IPS. Perasaan lo saat itu ketika dihilangin gimana, Ti? Pas awal-awal tuh gue kesel dulu, kayak anjir gue udah belajar lama-lama, tahu-tahu TPS doang. Tapi setelah dipikir-pikir juga nggak rugi juga sih, soalnya karena mandiri kan pakai sosum juga ya semuanya. UI, Unpad juga pakai, Unpad nggak pakai ya? UI sama Unair lain-lainnya kan pakai sosum, jadi kayak tetap kepake sih. Oke deh. Nah, kalau dari Dita gimana? Agak kesel sih karena gue udah ngerangkum banyak banget di binder, terus kayak udah nyicil lumayan banyak. Ya agak sedih sih, tapi nggak, kalau misalkan gue ada TKA juga, nggak tentu juga sih gue bakal keterima. Jadi ya bersyukur aja. Bersyukur aja ya. Nah, kalau dari setelah itu dihilangin, yang kalian rasa dari nilai kalian itu malah semakin meningkat rata-ratanya atau malah sebaliknya dari Dita dulu? Sama aja sih Kak. Sama aja. Oke. Kalau dari Titi? Iya, sama juga kayaknya. Gue lupa nilai gue sebelum nggak ada TKA. Kayak sama. Oke. Nah, kalau kalian ini dapatnya, kalau Titi gue ingat dapat hari pertama ya, Ti ya, di UMN ya, bener ya? Dita juga hari pertama. Di BINUS. Oh, BINUS. Tapi di BINUS deh. Nah, itu kalian sebagai pas lagi tes di hari pertama, itu siang apa pagi dapatnya? Siang. Jam 12 ya. Titi sama juga ya, Ti ya? Iya, siang. Nah, itu kan kalau nggak salah paginya itu udah rame ya bocoran-bocoran kayak gitu ya. Bener nggak sih? Bener ya? Iya, bener. Nah, itu kalian keganggu nggak sih? Nggak terlalu rame, Kak. Nggak terlalu rame. Belum terlalu ya? Iya, belum ada bocoran yang benar-benar. Nah, terus kalau kalian tahu... bocorannya yang kayak, susah. Oh, gitu. Itu berarti cuma opini doang lah ya dari peserta yang udah sesi pertama gitu kan? Iya. Nah, terus kalian dari Dita dulu deh, ketika dapat gelombang pertama itu perasaannya gimana? Apakah itu jadi keuntungan atau jadi kerugian karena waktunya tuh lebih sedikit persiapannya dibanding yang belakang-belakang? Menurut gue sih keuntungan karena ya nggak deg-degan ke sana-sana. Kalau lebih lama, gue lebih deg-degan gitu sih Kak. Terus dengar soal susah dari orang-orang lain, kayak tambah deg-degan. Ya udah, gue pertama aja gitu. Oke, jadi biar nggak ke-distract lah ya mentalnya ya, Dit ya. Oke, kalau dari Titi gimana, Titi? Sama sih, gue malah mikirnya untung. Soalnya kan kalau misalnya dibilang lebih dikit waktu belajarnya, nggak bisa dibilang dikit juga sih. Soalnya kan kita kayak diundur berbulan-bulan juga kan. Baru UTBK. Jadi kayak ya enak aja sih karena nggak usah nunggu lama-lama. Terus kayak nggak dengerin opini-opini orang. Soalnya gue orang yang gampang distract itu loh. Kayak opini orang, kalau misalnya susah, ntar gue pasti, aduh susah nih. Gitu. Oke. Ya. Kalau nggak salah, dulu rencana LTMPT kan emang awalnya tuh 2 gelombang ya. Dan kalau mulainya dari April. Nah, kalian itu tes hari pertama, gue masih ingat tanggal 5 Juli. Jadi ya, bener kata Titi ya, udah lama juga sebenarnya persiapannya, Titi ya. Oke. Nah, setelah tes, dari Titi dulu nih yang keterima waktu itu, rasa lu gimana, Ti? Apakah pas lagi UTBK nih ya, yakin gak sih waktu itu keterima? Enggak, karena susah banget. Sumpah gue kayak mikirnya, aduh susah banget ini. Gue kayak ngerjainnya bener-bener yang kayak cap-cip-cup gitu loh. Terus kayak pas udah kelar, gue emang gak mau ngebahas gitu loh. Kayak udah gak usah dibahas lagi. Siapin aja buat mandiri. Oke, nah kalau dari Dita gimana, Dit? Gue optimis aja sih. Tapi nggak dapet. Oke. Soalnya kan gue inget ya, kita waktu itu kan bikin grup kan ya, berlima dengan gue untuk persiapan. Jadi kan gue itu inget banget, gue tuh nanya-nanyain kalian, bisa nggak sih? Karena gue tuh kepo gitu loh, sebagai orang yang ditanya-tanyain kalian, ini anak-anak gue bisa nggak sih? Ingat gue Kak, yang soal segitiga ya, yang suruh nyocok-nyocokin angka yang kosong kan di segitiga. Iya, terus nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya ternyata. Kalau Titi nih, paling susah itu bagian subtes mana, Ti? Oh ya, kayaknya PMB deh. PMB itu apa? Menulis baca sama,
Iya. Oh, oke. Pemahaman baca menulis ya. Sama bahasa Inggrisnya juga lumayan susah sih Oh, gitu. menurut gue. Kalau Dita gimana, Dit? Gue PK. PK ya? Bermusuhan dengan matematika. Musuhan dengan bermatematika. Untung nggak sama ini gurunya ya. Iya. Oke, nah buat Titi nih ya. Gue inget waktu itu gue yang bukain Ti ya pengumumannya ya. Gimana tuh rasanya Ya. dibukain orang Oh, pengumuman? lu ngapain bukain ya gue duluan? Itu gue inget Ti gara-gara waktu itu kan gue minta apa ya? Nomor peserta lu atau bukan, gue minta lo ujiannya tanggal hari apa gitu. Nah, lu ngasihnya tuh screenshotan yang kasus peserta yang ada tanggal lahir sama nomor peserta lu. Makanya gue tahu kan, gue buka nih. Oh, gue inget si Kak Berlianti, gue nggak screenshot waktu itu. Gitu. Itu lo kondisi waktu itu lagi di mana, Ti? Pas lagi buka pengumuman itu? Gue lagi makan. Oh Di iya. luar emang gue tuh mikirnya gue mau keluar dulu, ntar pas gue nyampe rumah lagi baru gue buka malam. Tahu lo udah buka duluan. Untungnya keterima ya, Ti ya? Iya. Coba gue yang buka, Kak. Pilihan pertama itu. Ya, iya, gara-gara gue ya. Iya, udah kerebut. Oke, kalau dari Dita gimana, Dit? Kan lu sebenarnya optimis tuh. Tapi ternyata lu nggak dapet. Waktu itu gimana rasanya ketolak, Ti? Dit. Gak apa-apa sih. Gue pasrah aja karena gue udah ada cadangan swasta kan. Oh iya. Dita waktu itu daftar swasta di mana? Itu di Atma. Oh, itu Atma. apa namanya? Ayah gue yang pengen sebenarnya orang tua gue pengennya di swasta karena deket di Jakarta kan, gak usah kos-kos karena gue anak tunggal, jadi ya santai-santai aja. Oh, jadi harta melimpah gitu ya, Dit ya? Amin. Amin, oke. Nah, kalau Titi kan tadi awalnya tuh nggak yakin tuh, sampai berpikir, swasta aja nih. Emang waktu itu udah nyadangin swasta juga, Ti? Atau gimana? Gue nggak mikir swasta aja nih, soalnya gue nunggu mandiri juga. Oh, oke. Waktu itu Titi mandiri. mandirinya nyoba kemana aja? Apa aja ya? Waktu gue daftar ya? UI, ITB, ITB. UI, UGM enggak, Ti? UGM iya. Oh, sama iya. Unpad, sama Unair. UB. Undip gue nggak, UB juga nggak. Banyak juga. Kalau Dita gimana, Dit? Gue cuman UGM, Unpad, UI. Oh, gitu ya. Oke. Tapi kalau Titi mungkin karena udah keterima SBMPTN, makanya mandirinya nggak ada yang keterima kali ya, Ti ya? Iya, kayak gitu deh. Soalnya gue juga dengar-dengar yang lain yang menurut gue yang murid yang cukup oke juga, pas dia udah dapat itu nggak terima juga sih, padahal beda pilihan gitu kan. Ya, jadi seperti itu ya. Titi pas lagi dapatnya pilihannya kedua itu gimana, Ti, rasanya? Nangis kan waktu itu pas lagi gue telepon kan? Tapi sebenarnya gimana? Nangis. Kayak terharu bukan? Wih. Soalnya kayak gue pikirnya, oh ya udah keterimanya di Mandiri nih kayaknya. Soalnya gue mikirnya emang susah kan UTBK-nya. Tapi gue nggak yang senang-senang banget gitu loh. Saya pilihan kedua kayak anjir gue ke Jatim. Surabaya tuh bayangin. Emang waktu itu kenapa pilih ke sana, Ti? Bukannya waktu itu pernah bilang pengen komunikasi? Iya mau komunikasi tapi nggak boleh. Oh gitu. Terus kenapa? Ya lu kan lu yang sendiri yang pilih. Kenapa ke Surabaya? Tadi pengen Unpad tuh sama gue. Pilihan kedua. Parah emang. Unpad kan. Iya harusnya gue Unpad loh. Gue pengen keduanya Unpad tadinya kan, tapi kata papa gue Unair aja, soalnya ada saudara gue di situ. Ya udah deh, jadinya Unair pilihan keduanya. Ya, oke. Nah kalau dari Dita nih sekarang fokus ke Dita, kan lo dapatnya mandiri ya, Dit ya? Itu waktu sistem seleksinya seperti apa sih, Dit? Apa ngerjain soal lagi kah atau gimana? Gue mandirinya dapat yang dari nilai UTBK sih. Oh gitu. Emang ada berapa macam? Berarti ada yang tes juga, Dit? Ada 2 macam. Iya, ada yang dari nilai UTBK sama yang tes. Gue juga tes sih. Tapi di tesnya malah gue nggak dapet, padahal gampang. Iya. Jadi lu bisa ikut kayak 2 jalur mandiri gitu ya, Dit ya, dari Unpadnya ya? Oh gitu. Kalau yang materi tulisnya itu materinya apa aja, Dit? Apa ya? Dasar-dasar doang nggak sih, Ti? TPS kayak TPS gitu. Iya, kayak TPS doang. Nggak ada TKA. Nggak ada yang sosumnya juga?
Nggak ada, Unpad nggak ada. Enggak. Oh gitu. Oke. Nah itu waktu itu online juga berarti kan tesnya? Mm-mm. Oke. Nah itu kalau pas udah kelar yang mandiri yang tulisnya lo yakin nggak, Dit? Eh, yakin gak yakin sih karena semua orang bilang gampang. Oh gitu ya. Karena semuanya gampang ya. Iya. Oke deh. Nah terus pas udah keterima gimana Dit perasaannya? Itu pilihannya pilihan keberapa ngomong-ngomong? Kedua. Kedua. Yang pertamanya apa Mm, Dit? HI. Oh HI. No, lu milih juga di sini. Oke. Terus senang nggak Dit dapat dapat pilihan kedua? Senang sih. Senang ya. Iya, Ya. untungnya senang lah. Nah, yaudah bagus lah ya. Jadi ini dua anak didik dua ini udah keterima ya kan, senang rasanya ngelihat kalian, Cila. Nah, 1 semester telah berlalu, gimana rasanya memulai lembaran baru dengan online? Karena kan dulu gue mulainya tuh pas di UI offline gitu kan, ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia lah boleh dibilang. Nah, kalau dari Titi nih, gimana rasanya memulai lembaran barunya dengan online? Agak bingung sih, soalnya kan karena kayak lo harus inisiatif sendiri kan, kayak nyari temen, lo nyari sendiri. Kayak udah sih, bedanya cuma lo harus lebih inisiatif lebih. Terus kalau online juga belajarnya lebih males-malesan nggak sih? Jadi kayak emang harus niat. Oke, kalau dari Dita gimana, Dit? Hmm, menurut gue ya, eh biasa-biasa aja sih. Eh tapi eh kalau buat materi kuliahnya kayak lebih gampang dan lebih santai aja gak sih? Tapi gak enaknya gak terlalu bisa nyerap nyerap apa materinya dan apa ketemu temen juga. Ya kan kuliah pengen ketemu temen ya. Ini susah gitu. Ya agak sedih sih. Oke. Kalau dari Dita sendiri, lu tuh anak yang tipe belajarnya emang bareng-bareng dalam satu grup atau belajarnya sendiri gitu, Dit? Sendiri. Oh, Gue kalau di sendiri. grup malah nggak bisa. Oh, gitu. Kalau Titi gimana, Ti? Sama sih. Oh, Tapi oke deh. gue bisa dua-duanya, tapi lebih prefer sendiri. Oke deh. Nah, berkaitan sama temen nih kan tadi udah nyinggung-nyinggung juga. Kalau dari Titi, gimana cara lo pertama dapat teman? Apakah lo yang nge-reach duluan, mencari-cari teman, atau gimana, Ti? Iya, gue nge-reach duluan. Kan gue dari luar Jatim nih. Gue Nah, mikirnya, oh udah gue nyari temen yang Jabodetabek dulu lah, biar nyambung istilahnya. Jadi gue nyarinya yang anak-anak Jakarta, Tangerang, gitu-gitu. oke deh. Ajak jalan, ya udah deh temenan. Oke. Banyak nggak, Ti, yang dari Jabodetabek lah ya, yang dapat di jurusan yang sama dengan Titi? Gak terlalu banyak sih, maksudnya bisa dihitung pakai jari. Oh, gitu ya. Oke. Kalau dari Dita, gimana, Dit? Gue ngeri sendiri sih. SKSD lah. Oh, SKSD banget ya. Kalau gitu nggak dapet temen kak. Oh iya bener sih ya, apalagi lo anak rantau gitu kan yang Ya, butuh apa kayak gambaran atau pemandunya ya di sana. iya. Nah terus banyak nggak Dit yang dari Jakarta deh, misal Jakarta atau Tangerang? Kayaknya nggak banyak deh. Bisa dihitung pakai jari juga. Banyak kan yang di Bandung. Gitu. Terus Dita udah pernah ketemuan sama mereka. Kalau Titi kan udah pernah tuh tadi bilang. Belum, Oh belum. belum. Oke. Terus udah coba-coba cari kos gitu belum sih Dit? Gue udah nyewa kos sebenarnya. Oh gitu. Semester 1 udah nyewa 6 bulan. Tapi ternyata masih online di semester 2. Jadi gimana tuh? Ya itu kok apa? Kuncinya masih ada di gue, tapi gue semester 2 belum bayar lagi. Sayang. Oh jadi dihitung tetap udah bayar ya? Sebenarnya sayang banget dong. Karena gue pikir dia tuh gue apa namanya itu masih online aja, kosan gue tuh udah penuh gitu loh, udah banyak yang diisi orang, jadi ya gue deg-degan juga nggak dapet kos gimana ya gitu. Kalau dari Titi, lo udah ke Surabaya belum, Ti? Gue udah beberapa kali sih ke Surabaya, tapi pas kuliah ini belum pernah. Tapi gue ntar tinggalnya di tempat saudara gitu loh. Oh ya, tadi kan soalnya papa lo nyaraninnya karena ada saudara ya, Ti ya? Ya. Iya. Terus kalau dari Titi, lo udah ini belum sih ikut kegiatan-kegiatan di sana, Ti? Iya sih, maksudnya gue juga daftar organisasi semester ini. Oh, baru daftar? Ya, baru daftar. Kalau kepanitiaan, Ti, udah ada yang running gitu belum sih? Kepanitiaan sebenarnya udah
udah ada beberapa tapi gue belum daftar kepanitiaan sih. Maksudnya emang mau semester 1 tuh gue kayak males-malesan gitu loh. Jadi kayak gue mikirnya udah semester 2 ke atas ntar gue joinnya. Oke. Ya, kalau dari Dita gimana, Dit? Kenapa? Kegiatan non akademisnya yang apa udah ada yang ikut kah atau yang lagi direncanain? Gue belum itu sih, belum ikut sama sekali karena lagi proses penyesuaian lah. Oke, tapi rencananya nanti ada nih ya. Ya ada. Nah, kalau dari Dita kan gue penasaran sih Dit tentang sastra Inggris ya. Belajarnya tuh apa aja sih di sana sebetulnya? Eh, karena gue semester 1 baru paragraph writing, grammar, sama kayak gitu-gitu sih. Baru yang dasar-dasar dulu karena semester 1 yang dari jurusan gue cuman itu doang 3 matkulnya. Yang lainnya dari universitas yang kayak Bendo, Inggris, agama gitu-gitu. Oke. Nah, kalau ke depannya itu, Dit, kan kalian berdua ini emang kurikulumnya baru sih ya, kurikulum Kampus Merdeka. Nah, kalau dengar-dengar dari kakak tingkat, terutama Dita, di sana tuh ada nggak sih program magangnya gitu, Dit? Ada nanti. Semester berapa ya? 6 kayaknya deh. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari lo milih sastra Inggris itu, pertimbangannya berarti sama juga, berarti pengen jadi diplomat itu, Dit? Okay. Kalau selain itu, prospek kerja lainnya apa sih yang bisa dijadiin sebagai sastra Inggris? Ada sih, jadi translator, jadi guru juga bisa, dosen bisa, kalau mau S2. Terus banyak sih. Oke deh. Yang jadi duta. Duta juga. Oke. Kalau dari Titi nih, berkuliah di manajemen, katanya tadi nggak suka ngitung-ngitung tuh ya. Banyak nggak sih ngitung-ngitungnya kalau di sana jadinya? Nggak terlalu banyak sih, udah kayak cuma di beberapa pelajaran yang kayak statistik bisnis tuh. Lu pasti hitung-hitungan kan. Paling itu sih, yang lainnya hitung-hitungan yang masih gampang. Oke. Nah, kalau tadi kan si Dita itu pengen masuk sastra Inggris atau HI karena pengen diplomat. Berarti ada satu cita-cita lah yang dia canangkan dari awal. Kalau Titi, ada nggak sih kayak gue ke depannya yang udah lu rencanain? Apa? Kenapa? Kayak cita-citanya sih kok. Gue masuk manajemen kayak mikirnya emang membuka usaha sih, tapi mau coba kerja di perusahaan dulu. Maksudnya gue pengennya ngambil, jadi kan di semester 5 kita ada milih konsentrasi gitu. Sekarang gue mikirnya mau ngambil marketing sih, tapi kalau misalnya tadi tengah jalan gue berubah pikiran, kayak who knows, dilihat nanti lah. Itu berarti peminatannya Ti yang lo maksud marketing tadi ya? Iya, konsentrasinya gitu. Oh, ada berapa Ti? Ada apa aja sih konsentrasinya? Kayak 4 atau 5 ya. Pokoknya ada marketing, keuangan, terus operasional, SDM, sama kewirausahaan. Di kampus gue ada 5. Oke ya. Nah, berat nggak sih Ti belajarnya kalau di manajemen? Kalau Dita kan tadi bilangnya gampang tuh karena masih yang dasar-dasarnya. Kalau Titi gimana semester 1-nya? Sejauh ini gampang, soalnya kayak di manajemen gue ngerasanya lu masih belajar yang dasar-dasar dari ekonomi pas di SMA, tapi lebih mendalam aja dikit. Oke. Sebagai anak IPA, susah nggak belajar yang materi IPS ini? Karena kan ini IPS banget ya sebenarnya Ti ya, materinya. Kalau misalnya udah paham konsepnya, nggak susah sih kan sebenarnya menurut gue. Oke. Dan banyak nggak sih yang kayak Titi linjur juga di FEB manajemen ini? Iya, lumayan banyak juga sih menurut gue yang linjur. Oke, kalau Dita gimana Dit? Banyak nggak yang anak-anak yang enak IPA ke Inggris kayak Dita? Lumayan banyak. Oke deh, jadi ternyata kalau manajemen gue tahu sih emang banyak banget anak-anak yang IPA ke sana karena emang jual-jual bisnis mungkin ya sebenarnya nyasar gitu. Ternyata yang Inggris juga banyak. Nah sekarang gue pengen tanya terkait kesannya Dita dulu deh sebagai 1 semester setelah menjadi mahasiswa Unpad. Itu gimana Dit? Ya silakan. Titi dulu deh Kak. Oh ya. Ya udah, ini masih ntar mau kopi nih. Ini ntar kita tampilnya seru. Oke, setelah 1 semester nih berjalan dengan sistem online, kalau dari Titi kesannya sebagai mahasiswa Unair, gimana tuh Ti? Kesannya biasa aja sih, tapi kayak kalau dari SMA ke kuliah nih gue ngerasanya kalau SMA tuh kayak kalau misalnya lu males ngerjain
tugas kelompok kayak pasti ada yang ngerjain kan. Kalau kuliah tuh enggak, kalau misalnya lu males ya udah ada yang ngerjain gitu. Pasti ada yang lebih males daripada lo. Gitu Itu ya. sih yang gue rasain, emang harus ini sendiri gitu loh. Berarti kalau dari sisi ini apa persaingan tuh banyak yang individualis juga nggak sih Ti kalau di kuliah yang lo rasain? Kalau misalnya lu nggak dapet circle ya individualis gitu loh. Tapi kalau misalnya dapet circle saling bantu juga. Oke, nah. Kalau Dita gimana Dit? Kesannya satu semester jadi mahasiswa Unpad? Ya sama, biasa-biasa aja. Terus apa nih yang kalau ditanya bedanya sih yang Dita rasain? Ada bedanya nggak sih dari SMA? Banyak sih, karena di kuliah lebih mandiri aja, semuanya sendiri gitu. Gak ada yang ngurusin, gak ada yang teriak-teriakin PR gitu. Oh ya, jadi emang kita yang harus sendiri ya, nggak ada lagi yang nagih-nagihin tuh. Berarti Dita kayaknya Iya. orang yang suka ditagihin gurunya nih di sekolah. Aduh, Oke, nah ya sekarang gue pengen tanya nih sebenarnya ya dari tadi deh, Dit semester 1 dapat IP berapa Dit? emang gimana? Apa janjian? Udah sebut aja deh kumlot atau enggak gitu aja deh kalau nggak mau Mulut tuh spesifik. apaan sih? Di atas 3,51. Oh iya, Di atas, lo pinter dong lo. iyalah. Wede. Bang, lambang amat. Kalau Titi gimana Ti? Iya di atas juga di atas. Oh di atas Pengen banget ini 4. sih Titi. Iya Titi mah kelihatan udah pakai kacamata soalnya. Iya. Bang. Ya kalau ada 5 itu 5 tuh nilai Titi. Iya Titi 5 deh. Mulai gue. Iya. Oke, nah terakhir nih ya, gue pengen tanya ke dari Titi dulu deh, apa ya pesannya untuk adik-adik di rumah yang pengen seperti kalian ya, kalian kan bisa dibilang sukses lah untuk lintas jurusannya. Pesannya apa sih buat adik-adik di rumah dan tips belajarnya? Apa Dita dulu. Pesannya Gue sih nih. Apa ya? Dulu Ti. dulu lah. Ayolah dulu Ti. Itu. Ya, 2, 3. Ih, gak mau lu udah ngeliat gue. Dulu Ti. Bisa kali lagi, sekali lagi nih. 3 kali deh. Ya, tuh 2, 3. Di. Seri itu seri. 3. Iya, pasti. Ayo dah diulang nih ya Dita berarti ya. Oke, ini sekarang terakhir nih ya. Pengen tanya dong untuk kalian berdua tipsnya untuk adik-adik di rumah yang pengen lintas jurusan seperti kalian. Itu gimana sih cara mencicilnya barangkali atau punya tips-tips tersendiri kah? Ya Dita, silakan. Kalau belajar TBK tuh kemauannya tuh harus dari diri sendiri gitu. Gue pribadi sih malahan nggak bisa disuruh-suruh sih, maksudnya gue lebih senang kalau misalkan gue ngerjain sendiri, gue sadar sendiri gitu. Jadi ya kemauan diri sendiri sih. Nah, lu kalau nyicil-nyicilnya itu kan karena apa ya? Semester 1 Dita masih IPA. Nah, mulai mencicilnya itu berarti membuat catatan yang tadi lo bilang itu dari kapan, Dit? Semester 2. Oh, semester 2 jadi ya. Kelas 3 ya. Oke. Kalau dari Titi gimana, Ti? Kalau dari gue banyak-banyakin ini sih, maksudnya kayak bagi-bagi sharing-sharing soal sama teman. Soalnya kalau misalnya lu ngasih pasti lu dikasih balik gitu loh. Terus banyakin nonton video YouTube gitu-gitu, ikutin TO. Kalau ada TO gratis ikut aja. Terus kalau misalnya lagi capek belajar ya nggak apa-apa, ikut aja. Terus les di BTA. Iya. Iya, bagus. Soalnya gue ingat waktu itu, gue baru nyadar, gue pertama nih ya, baru bisa bedain Titi sama Tata kan semester 2 ya. Pas lu udah nggak ada di IPA, Ti. Nah, pernah kan di satu kali lo berdua ketemu gue kan? Nggak sih di kelas? Ingat nggak? Nggak. Ya, semester 2. Nah, barulah di situ gue baru kalian itu pindah ke IPS. Pantes kok di kelas IPA nggak ada. Nah, kalau Titi nyicil, kan lo udah bilang semester 1. Itu sama kayak Dita juga, bikin catatan-catatan gitu, atau lo lebih ke ngerjain soal? Gue baca-baca, lu tau buku kecil yang kuning itu nggak sih? Tahu. Ya, gue baca-baca itu sih dari semester 1. Oh, gitu ya. Oke. Nah, jadi itu ya ceritanya cukup menarik.
Terima kasih banyak Dita dan Titi udah sharing-sharing. Semoga bermanfaat untuk Sobat AK di rumah. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang ingin lintas jurusan, semangat dalam mempersiapkannya. Semoga apa yang teman-teman persiapkan dapat berbuah manis di akhir pengumuman ujian nanti. Apabila ada pertanyaan terkait narasumber kali ini, Titi dan Dita bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.